Selamat datang di channel Nuansa Media. Di sini saya akan membawakan sebuah kisah penuh intrik, pengkhianatan dan reinkarnasi. Cerita tentang seorang raja agung yang dikhianati dan dibunuh oleh saudaranya sendiri. Namun takdir memberinya kesempatan untuk lahir kembali. Perjalanan panjang merebut kembali takhta yang hilang. Inilah cerita selengkapnya. Di sebuah negeri yang megah bernama Kerajaan Valmera, berdirilah sebuah istana yang menjulang tinggi di atas bukit batu hitam. Istana itu berdinding kokoh, dihiasi ukiran naga dan singa, yang seakan menjadi penjaga keagungan penguasanya. Dari sana seorang raja memerintah dengan wibawa dan ketegasan. Namanya adalah Raja Arfas, seorang pemimpin yang dikenal bijaksana, adil sekaligus ditakuti oleh musuh-musuhnya. Sejak muda, Arfas ditempa dalam peperangan. Ia bukan raja yang hanya duduk di singgasana, melainkan seorang panglima yang pernah menghunus pedang di medan tempur. Tangannya berlumuran darah demi mempertahankan tanah kelahirannya. Karena keberanian dan kebijaksanaannya, rakyat mencintainya. Meskipun tak jarang musuh bebuyutannya merencanakan siasat untuk menjatuhkannya. Namun di balik keagungan itu, bayangan pengkhianatan mulai mengintai. Istana yang megah ternyata penuh dengan bisikan-bisikan licik. Saudara tirinya, Lord Fenar, memendam iri sejak lama. Fenar merasa bahwa dialah yang lebih pantas duduk di takhta, bukan Arfas. Sejak kecil, ia selalu berada dalam bayang-bayang sang raja. Kini setelah dewasa, ambisinya tumbuh menjadi api yang siap membakar seluruh kerajaan. Hari-hari Arfas di istana tampak tenang, tetapi sebenarnya ia mulai menyadari ada sesuatu yang ganjil. Para penasihat yang dulu setia kini sering berbisik di belakangnya. Beberapa bangsawan tiba-tiba menghindari pertemuan resmi. Bahkan pasukan penjaga kerajaan, yang biasanya begitu disiplin, tampak goyah kesetiaannya. Namun Arfas bukanlah orang bodoh. Ia menyadari bahwa sebuah badai sedang mendekat. Meski begitu ia memilih diam. Baginya, seorang raja sejati harus mampu menghadapi pengkhianatan dengan kepala tegak, bukan dengan ketakutan. Pada suatu malam, sebuah pesta besar diadakan di istana. Pesta itu katanya untuk merayakan keberhasilan panen yang melimpah. Para bangsawan hadir dengan pakaian indah, musik berdentum, dan meja-meja penuh hidangan mewah. Raja Arfas duduk di kursi megahnya, dikelilingi cahaya obor dan sorak-sorai rakyatnya, yang diundang masuk ke halaman istana. Di balik kegembiraan itu mata-mata Fenar bekerja dalam diam. Gelas-gelas arak dipersiapkan, dan di salah satu gelas, racun mematikan telah diteteskan. Racun itu tidak berwarna, tidak berbau, namun cukup untuk menghentikan denyut jantung seorang raja. Arfas yang gagah itu mengangkat gelasnya, meneguk dengan penuh percaya diri. Tak seorang pun tahu bahwa malam itu adalah awal dari tragedi yang akan mengubah sejarah Valmera. Tubuh sang raja mulai melemah. Matanya berkunang, tangannya bergetar. Musik berhenti, sorakan lenyap, dan semua orang menatap bingung ketika Arfas berdiri terhuyung. Darah segar merembes dari mulutnya. Dengan suara parau ia menatap semua yang hadir. Pengkhianatan, ucapnya pelan, sebelum tubuhnya jatuh menghantam lantai batu. Dan pesta yang penuh, kegembiraan itu seketika berubah menjadi malam paling kelam dalam sejarah kerajaan. Tubuh Raja Arfas tergeletak di lantai aula pesta. Para bangsawan berdiri terpaku, sebagian menjerit, sebagian lagi hanya saling berpandangan dengan wajah pucat. Waktu seolah membeku. Sang penguasa yang selama ini digadang sebagai perisai negeri, kini roboh di hadapan rakyatnya sendiri. Beberapa pengawal bergegas mendekat, mencoba mengangkat tubuh sang raja. Namun Arfas sudah tak mampu bergerak. Matanya sayu, napasnya berat, seolah seluruh tenaga perlahan meninggalkannya. Dengan sisa kekuatan terakhir ia berusaha berbicara. Jaga kerajaan ini, jangan biarkan jatuh ke tangan yang salah. Kata-kata itu keluar lirih, hampir tak terdengar. Setelah itu matanya terpejam, tubuhnya lunglai, dan aula yang tadi penuh cahaya seketika diselimuti kegelapan batin. Rakyat yang hadir mulai menangis. Beberapa wanita menutupi wajah dengan kerudung, anak-anak menjerit memanggil nama rajanya, dan para pria menundukkan kepala dengan duka mendalam. Namun di balik keramaian itu, terselip pandangan-pandangan aneh. Ada yang tampak puas, ada yang bahkan menyunggingkan senyum tipis. Saudara tirinya, Lord Fenar, berdiri dari kursinya. Dengan wajah berpura-pura sedih, ia mengangkat tangan meminta semua orang tenang. Rakyat Valmera, serunya lantang. Hari ini kita kehilangan seorang raja, seorang pemimpin, seorang saudara. Namun kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Negeri ini membutuhkan pemimpin baru.
Jika tidak, musuh akan datang dan kerajaan kita akan hancur. Beberapa bangsawan segera mengangguk, entah karena takut atau karena memang sejak awal sudah berpihak kepadanya. Namun ada juga yang menunduk, tidak berani berkata apa-apa. Mereka tahu sejak lama Fenar memendam ambisi merebut takhta. Sementara itu jenazah Arfas diangkat keluar dari aula, diiringi isak tangis rakyat. Malam itu langit Valmera tampak kelam. Bulan purnama tertutup awan, seolah ikut berduka atas hilangnya seorang raja yang begitu dicintai. Namun bagi roh Arfas perjalanannya belum selesai. Ketika tubuhnya membisu, jiwanya terlepas dari raga. Ia menyaksikan semuanya dari ketinggian. Rakyat menangis. Fenar berdiri dengan wajah licik, dan istana yang dulu penuh kejayaan kini dipenuhi bayangan kelam. Arfas ingin berteriak, ingin memperingatkan semua orang, tetapi tak ada satupun yang bisa mendengarnya. Ia hanyalah roh yang melayang tanpa wujud. Dalam keputusasaan itu ia bergumam lirih. Apakah ini akhir dari segalanya? Apakah kerajaanku benar-benar akan hancur di tangan pengkhianat? Ketika pikirannya semakin gelap, tiba-tiba sebuah cahaya muncul di hadapannya. Cahaya itu berputar seperti pusaran api, lalu terdengar suara dalam, berat namun penuh kekuatan. Wahai jiwa yang gelisah, apakah engkau ingin kesempatan kedua? Apakah engkau rela menempuh jalan penuh darah demi merebut kembali apa yang telah hilang? Arfas terdiam. Ia melihat wajah rakyatnya, mendengar jeritan mereka, dan merasakan luka yang ditinggalkan. Tanpa ragu ia menjawab dengan penuh tekad. Ya, aku rela. Aku akan kembali. Aku akan rebut lagi takhtaku. Pusaran cahaya itu semakin terang, menyedot jiwanya ke dalam kegelapan yang tak berujung. Ia tidak tahu kemana akan pergi. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk merebut kembali Valmera. Kematian Raja Arfas seolah menjadi awal dari malam-malam kelam di kerajaan Valmera. Belum genap 1 hari sejak jenazahnya dibaringkan di ruang persemayaman, intrik di dalam istana sudah mencapai puncaknya. Lord Fenar, saudara tiri yang selama ini hidup dalam bayang-bayang sang raja, akhirnya berdiri dengan dada membusung. Dengan suara lantang, ia memanggil seluruh bangsawan dan pejabat tinggi kerajaan ke Aula Agung. Valmera tidak boleh dibiarkan tanpa pemimpin, teriaknya. Raja Arfas telah tiada, dan musuh-musuh di luar sana sedang menunggu kelemahan kita. Kerajaan ini membutuhkan seseorang yang kuat untuk memimpin. Seseorang seperti aku. Suasana hening. Para bangsawan saling berpandangan. Sebagian menunduk, sebagian lainnya hanya menahan napas. Mereka tahu betul bahwa Fenar telah lama menginginkan takhta, namun tidak seorang pun cukup berani menentangnya secara langsung. Seorang bangsawan tua memberanikan diri angkat bicara. Namun paduka, Raja Arfas meninggalkan seorang putra. Meskipun masih kecil, dialah pewaris sah kerajaan ini. Kita seharusnya menjaganya hingga dewasa. Fenar menoleh, menatap tajam dengan mata penuh ancaman. Senyum tipis muncul di wajahnya. Putra kecil itu hanyalah seorang bocah yang tak tahu apa-apa tentang memimpin. Apa kalian ingin Valmera hancur karena dipimpin anak-anak? Beberapa bangsawan mengangguk setuju, entah karena percaya atau sekadar takut. Namun ada juga yang mulai gelisah, menyadari bahaya yang menanti. Malam itu juga, Fenar mengutus pasukan rahasianya untuk mencari putra Arfas. Bocah itu, ditemani seorang pengawal setia, berhasil melarikan diri keluar istana. Mereka bersembunyi di hutan gelap, berjalan tanpa arah dengan hanya berbekal tekad untuk bertahan hidup. Sejak saat itu, keberadaan sang putra mahkota menjadi misteri. Keesokan harinya, Fenar berdiri di singgasana megah, di hadapan para bangsawan dan prajurit yang dikumpulkan. Ia mengenakan jubah kebesaran berwarna hitam, berbeda dengan Arfas yang selalu mengenakan jubah putih sebagai lambang keadilan. Mahkota emas diletakkan di kepalanya, dan dengan penuh keangkuhan ia mengumumkan, "Mulai hari ini akulah Raja Valmera, akulah penguasa tunggal negeri ini." Sorak-sorai palsu terdengar dari sebagian bangsawan, namun di hati banyak orang, rasa takut jauh lebih besar daripada rasa hormat. Mereka tahu hari itu bukanlah awal kejayaan baru, melainkan awal dari kekuasaan yang penuh tirani. Seiring berjalannya waktu, wajah asli Fenar mulai terlihat. Pajak rakyat dinaikkan berkali lipat. Mereka yang menolak rumahnya dibakar, keluarganya dipenjara. Pasar yang dulu ramai kini sunyi. Para pedagang tak lagi berani bertransaksi karena ditindas oleh prajurit istana.
Rakyat yang dulu hidup makmur di bawah Arfas, kini terjerat dalam kemiskinan. Tangisan anak-anak kelaparan terdengar di setiap sudut kota. Hati rakyat hancur, namun mereka tak berdaya. Di tengah penderitaan itu hanya sedikit yang berani melawan. Mereka yang mencoba, berakhir di tiang gantungan sebagai peringatan bagi yang lain. Namun, yang tak disadari Feinar adalah bahwa di tempat yang jauh dari istana, sebuah jiwa yang telah direnggut dari tubuhnya sedang bersiap untuk kembali. Jiwa Arfas, sang raja yang dibunuh dengan pengkhianatan, tidak tenang di alam kematian. Ia bersumpah akan kembali, tidak hanya sebagai seorang manusia, melainkan sebagai harapan baru bagi rakyat yang menderita. Dan sumpah itulah yang akan menjadi awal dari kelahiran kembali seorang raja. Ketika tubuh Raja Arfas terbujur kaku di ruang persemayaman, rakyat menjerit dan para bangsawan sibuk berebut kekuasaan. Jiwanya terombang-ambing di antara dua dunia. Ia tidak naik ke langit, tidak pula lenyap ke dalam kegelapan. Ia terperangkap di ruang kosong, di mana hanya ada bisikan-bisikan sunyi dan bayangan samar yang tak berujung. Arfas menatap ke bawah, melihat rakyatnya. Ia melihat kota Valmera yang dulu ramai kini dipenuhi tangisan. Ia melihat wajah-wajah ketakutan rakyatnya ketika pasukan Feinar memaksa mereka tunduk. Ia melihat anak-anak kelaparan, dan ia mendengar doa rakyat yang merintih menyebut namanya. Paduka Arfas, kembalilah. Paduka Arfas, selamatkan kami. Suara-suara itu menusuk hati sang raja. Namun ia tak berdaya, karena tubuhnya sudah menjadi abu masa lalu. Dalam keputusasaan itu, cahaya samar muncul dari kegelapan. Cahaya itu berbentuk seperti lingkaran, berputar lambat, memancarkan aura yang tak pernah dilihat Arfas sebelumnya. Dari dalam pusaran itu, terdengar suara tua, dalam namun jelas menggema. Wahai raja yang jatuh, apakah engkau akan menyerah pada takdirmu? Ataukah engkau masih ingin berjuang? Arfas terdiam sejenak, lalu suaranya meledak penuh amarah. Bagaimana aku bisa menyerah sementara rakyatku ditindas oleh pengkhianat? Aku mati bukan karena perang, bukan karena pedang musuh, melainkan karena racun licik. Tidak, aku tidak akan tenang. Aku ingin kembali. Aku ingin merebut kembali takhtaku. Cahaya itu berputar semakin kencang. Suara tua kembali bergema. Jika engkau ingin kembali, ketahuilah bahwa jalanmu tidak akan mudah. Kau tidak akan terlahir kembali sebagai raja. Kau akan menjadi orang biasa. Tanpa mahkota, tanpa istana. Hanya dengan kekuatanmu sendiri kau bisa merebut lagi apa yang dulu kau miliki. Apakah kau rela? Arfas memejamkan mata. Ia teringat rakyatnya yang menangis, sahabat-sahabat yang gugur, dan senyum licik Feinar yang kini duduk di singgasana emasnya. Dengan suara penuh tekad ia menjawab, "Ya, meski aku harus berjalan di jalan penuh darah, meski aku harus jatuh dan bangkit ribuan kali, aku rela. Demi Valmera, demi rakyatku, aku akan kembali." Cahaya itu menyala terang, lalu perlahan-lahan melahap jiwanya. Arfas merasakan tubuhnya melayang, seperti bayi yang kembali masuk ke dalam rahim. Gelap sempit namun hangat, ia terikat pada kehidupan baru. Beberapa bulan kemudian, di sebuah desa kecil jauh dari pusat kerajaan, lahirlah seorang bayi laki-laki. Ibunya seorang petani sederhana, ayahnya seorang pria pekerja keras yang setiap hari mencangkul sawah. Mereka menamai bayi itu Arya. Tidak ada yang tahu bahwa di balik mata bayi itu tersimpan jiwa seorang raja yang pernah berkuasa, jiwa yang mati karena pengkhianatan, dan kini kembali untuk menuntut keadilan. Desa itu jauh dari hiruk-pikuk kota Valmera, dikelilingi sawah hijau, hutan kecil, dan sungai jernih yang mengalir tenang. Orang-orang di sana hidup seadanya, bergantung pada tanah dan hasil panen untuk bertahan hidup. Sejak kecil Arya tumbuh dengan penuh kasih sayang dari orang tuanya. Ibunya seorang wanita lembut yang mengajarinya berbicara, sementara ayahnya seorang pekerja keras yang selalu membawanya ke sawah. Kehidupan Arya sederhana. Bangun pagi, membantu ayah di ladang, bermain dengan anak-anak desa, lalu tidur di malam hari di rumah kecil beratap jerami. Namun Arya berbeda dengan anak-anak lain. Sejak usia 5 tahun, ia sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat istana megah, peperangan besar, dan sosok seorang pria gagah bermahkota yang menatapnya dari cermin air. Setiap kali terbangun, jantungnya berdebar keras, seolah ia baru saja melihat dirinya sendiri dari kehidupan lain. Kadang ketika ia bermain pedang kayu dengan teman-temannya, tangannya bergerak begitu lincah, seolah pernah berlatih ribuan kali sebelumnya.
Teman-temannya terheran-heran, karena meski usianya kecil, ia selalu menang. "Arya, dari mana kau belajar gerakan itu?" tanya salah satu temannya. Arya hanya menggeleng, wajahnya bingung. "Entahlah, seakan tubuhku tahu caranya sendiri." Semakin bertambah usia, Arya semakin merasakan perbedaan itu. Ingatan-ingatan samar mulai muncul. Wajah rakyat yang menangis, suara pasukan perang, dan rasa sakit ketika racun mengalir di tubuhnya. Kadang ia terbangun di malam hari, tubuhnya basah oleh keringat, berbisik dengan suara parau, "Feinar, pengkhianat." Orang tuanya mengira Arya sekadar mengalami mimpi buruk. Mereka tidak tahu bahwa anak mereka membawa beban masa lalu yang jauh lebih berat daripada yang bisa mereka bayangkan. Namun di balik semua itu, Arya juga tumbuh dengan hati yang lembut. Ia tidak segan membantu tetangga yang kesusahan, mengangkat ember air untuk nenek-nenek tua, atau berbagi hasil panen meski keluarganya sendiri tidak berlebihan. Semua orang di desa menyayanginya, karena Arya kecil tumbuh sebagai anak yang baik dan berbakti. Tahun demi tahun berlalu. Arya kini beranjak remaja. Tubuhnya semakin kuat karena terbiasa bekerja di ladang. Namun semakin besar ia tumbuh, semakin jelas pula bayangan masa lalunya. Ia mulai mengingat dengan lebih terang siapa dirinya. Ia bukan hanya Arya, anak petani miskin dari desa Dauren. Ia adalah Arvas, Raja Valmera yang pernah dibunuh oleh pengkhianat. Dan di lubuk hatinya api dendam itu kembali menyala. Malam kembali turun di desa Dauren. Angin dingin berhembus dari arah hutan, membuat suara dedaunan bergesekan. Arya duduk di beranda rumahnya, menatap jauh ke arah langit. Wajahnya serius. Matanya seperti menyimpan rahasia besar yang tidak seorang pun tahu. Sejak hari itu, ia tidak lagi sama. Gerak-geriknya lebih mantap, pikirannya lebih tajam. Ketika ia berbicara dengan teman-temannya, seringkali ia terdengar seperti orang dewasa yang sudah berpengalaman panjang dalam kehidupan. Beberapa anak bahkan mulai menganggapnya aneh. Namun Arya tidak peduli. Dalam dirinya, ingatan masa lalu terus tumbuh. Ia mulai mengingat nama-nama panglima setianya yang gugur karena pengkhianatan. Ia teringat wajah rakyat di ibu kota, wajah-wajah yang menaruh harapan padanya. Dan yang paling kuat, wajah licik Feinar, saudara tirinya, yang kini duduk di atas singgasana emas. Setiap kali bayangan itu muncul, hati Arya dipenuhi amarah. Tetapi ia tahu amarah saja tidak cukup. Ia harus bersabar, menunggu waktu yang tepat, dan menguatkan dirinya terlebih dahulu. Suatu hari, ketika sedang membantu ayahnya di ladang, Arya melihat seekor ular besar melata di antara batang padi. Anak-anak kecil yang ikut membantu berteriak ketakutan. Tanpa pikir panjang, Arya meraih sebilah sabit dan melompat ke arah ular itu. Gerakannya cepat, penuh keyakinan, seperti seorang prajurit yang sudah terlatih. Dalam sekali tebas, ular itu terbelah. Semua orang terdiam menatapnya. Darman, ayahnya, memandang dengan kaget bercampur bangga. "Dari mana kau belajar itu, Arya? Gerakanmu bukan seperti anak desa." Arya hanya tersenyum samar. "Entahlah, ayah, tanganku bergerak sendiri." Orang-orang desa berbisik, ada yang memuji keberaniannya, ada pula yang merasa heran, tetapi Arya tidak memperdulikan itu. Di dalam hatinya ia tahu kemampuan itu bukan kebetulan. Itu adalah sisa-sisa ingatan dan naluri Raja Arvas yang kembali hidup dalam dirinya. Malamnya, ketika semua orang sudah tidur, Arya pergi ke hutan seorang diri. Di sana, di bawah cahaya bulan, ia mengambil batang kayu panjang dan mulai berlatih. Tebasan demi tebasan ia lakukan, berkali-kali hingga tangannya penuh luka. Keringat bercucuran, napasnya memburu, tapi ia tidak berhenti. Di tengah kelelahan itu ia mendengar bisikan di telinganya. Bukan suara nyata, melainkan suara yang muncul dari dalam dirinya. Suara Arbas. "Latihlah dirimu, Arya. Kekuatanmu masih jauh dari cukup. Tapi dengan kerja keras kau bisa kembali menjadi dirimu yang sebenarnya. Ingatlah, kau bukan hanya anak petani. Kau adalah raja." Arya menggertakkan giginya. Matanya menatap tajam ke depan. "Ya, aku akan kembali. Aku akan merebut takhtaku. Tidak ada yang bisa menghentikanku." Hari-hari berikutnya ia semakin giat berlatih. Ia belajar bertarung dengan senjata kayu, berlari melewati hutan, melompat dari batu ke batu, hingga tubuhnya semakin kuat. Lambat laun, orang-orang desa mulai memperhatikan perubahan dirinya. "Arya semakin aneh," kata seorang tetua desa. "Tapi anak itu juga semakin tangguh," balas yang lain. "Aku yakin suatu hari nanti dia akan pergi meninggalkan desa ini."
Arya sendiri memang sudah merasa waktunya akan datang. Ia tidak bisa selamanya bersembunyi di desa kecil ini. Ada takdir besar yang menunggunya di luar sana. Ia tahu suatu saat ia harus berangkat, mencari jalan menuju ibu kota, dan menantang Fenar. Namun sebelum itu ia harus bersabar, karena seorang raja sejati tidak pernah terburu-buru. Seorang raja tahu kapan harus menunggu, dan kapan harus menyerang. Malam itu Arya berdiri di bukit kecil dekat desa. Angin malam bertiup kencang membawa bau tanah dan rumput liar. Dari sana dia bisa melihat cahaya samar di kejauhan, cahaya dari kota besar yang tak pernah tidur. Itulah Valmera, pusat kerajaan tempat ia pernah memerintah. Matanya menyipit, bibirnya berbisik pelan. Tunggulah aku, Fenar. Hari itu akan datang. Aku Arya, atau Arvas, akan kembali untuk mengambil apa yang kau curi dariku. Hari-hari Arya di desa Dauren perlahan berubah. Ia tidak lagi sekadar anak petani yang sibuk di sawah, melainkan pemuda dengan tekad kuat untuk mengasah dirinya. Sejak ingatan masa lalunya semakin jelas, Arya sadar bahwa ia tidak bisa berlama-lama hidup nyaman dalam kesederhanaan. Ada jalan panjang yang menunggunya. Jalan penuh darah dan pengkhianatan. Setiap pagi sebelum ayam berkokok, ia sudah bangun. Ia berlari mengelilingi desa, menyusuri hutan kecil, memanjat batu, dan melatih tubuhnya hingga kelelahan. Ketika kembali, ia membantu ayah dan ibunya di ladang. Setelah itu ia kembali berlatih, menebas udara dengan batang kayu seolah melawan musuh tak terlihat. Orang-orang desa semakin sering membicarakannya. Anak itu aneh, kata seorang tetua sambil menggeleng. Tapi dia kuat. Aku melihatnya menebas kayu setebal lengan dengan sekali tebas. Balas seorang pemuda. Aku rasa Arya tidak akan selamanya di desa ini. Bisik yang lain. Arya pura-pura tidak mendengar semua itu. Ia tahu mereka benar. Suatu hari nanti ia akan meninggalkan desa. Suatu sore ketika Arya sedang berlatih di tepi sungai, seorang lelaki tua datang menghampirinya. Lelaki itu berpakaian lusuh, membawa tongkat kayu, dan rambutnya sudah putih seluruhnya. Dia dikenal sebagai Kirana, seorang pengembara yang sudah lama tinggal di desa itu, namun jarang berinteraksi dengan orang lain. Aku sering melihatmu berlatih, nak, kata Kirana dengan suara parau. Gerakanmu bukan gerakan sembarangan. Dari mana kau belajar itu? Arya menoleh. Napasnya masih berat karena latihan. Aku tidak tahu. Tubuhku seperti mengingatnya sendiri. Kirana menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Kau berbeda. Kau punya aura seorang pemimpin, tapi jalanmu tidak mudah. Kau butuh bimbingan, bukan hanya latihan asal-asalan. Arya mengernyitkan dahi. Maksudmu? Aku dulu seorang kesatria, jawab Kirana lirih. Aku melayani kerajaan, hingga semuanya runtuh karena pengkhianatan. Aku melihat sendiri bagaimana seorang raja agung jatuh karena racun. Sejak itu aku memilih mengasingkan diri. Dan kini, aku melihat bayangan raja itu dalam dirimu. Darah Arya berdesir, jantungnya berdegup cepat. Ia tahu Kirana berbicara tentang dirinya, tentang Raja Arvas. Namun ia menahan diri untuk tidak langsung mengaku. Kalau kau benar seorang kesatria, katanya hati-hati ajarilah aku. Kirana menatapnya lama, seakan menilai isi hatinya. Lalu ia mengangguk pelan. Baiklah, mulai besok pagi datanglah ke bukit di ujung hutan. Kalau kau mampu bertahan dari latihanku, maka kau pantas disebut seorang pejuang. Arya menunduk hormat. Terima kasih, Guru. Malam itu Arya hampir tidak bisa tidur. Ingatan masa lalu bercampur dengan semangat baru. Mungkin inilah jalannya. Jalan untuk mendapatkan kembali kekuatan yang pernah ia miliki. Keesokan paginya Arya pergi ke bukit sesuai janji. Kirana sudah menunggu, berdiri tegak dengan tongkat kayu. Latihan hari itu dimulai dengan hal sederhana. Menahan tubuh dalam posisi kuda-kuda selama berjam-jam, berlari membawa beban batu, dan menebas pohon dengan batang kayu hingga tangannya penuh luka. Arya menderita, tubuhnya nyaris ambruk, tapi ia tidak menyerah. Setiap kali rasa sakit menghantam, ia teringat wajah Fenar yang duduk di singgasana. Rasa dendam itu menguatkan langkahnya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Latihan Arya semakin berat. Ia belajar menggunakan berbagai jenis senjata, pedang kayu, tombak bambu, bahkan busur sederhana. Ia belajar strategi, membaca arah angin, mengenali jejak di hutan dan memanfaatkan medan sekitar. Kirana tidak hanya melatih fisiknya,
tapi juga pikirannya. Seorang pemimpin tidak hanya kuat tapi juga bijak, kata Kirana suatu hari. Kalau kau hanya mengandalkan otot, kau akan kalah dari pasukan besar. Tapi kalau kau bisa membaca hati manusia, maka orang-orang akan rela mengikuti jalanmu. Kata-kata itu membekas dalam hati Arya, yang mulai belajar lebih banyak mendengarkan orang, membantu warga desa tanpa pamrih, dan menyembunyikan amarahnya di balik senyum tenang. Lambat laun, orang-orang di desa semakin menghormatinya, meski mereka tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Suatu malam setelah latihan berat, Arya duduk bersama Kirana di bawah pohon besar. Bulan bersinar terang di atas kepala. Guru, kata Arya pelan, katakan padaku, bagaimana caranya melawan seorang raja yang punya ribuan pasukan? Kirana menatapnya lama. Kau tidak melawannya sendirian. Kau harus membangkitkan kepercayaan rakyat. Kalau rakyat percaya padamu, maka bahkan pasukan terbesar pun bisa runtuh. Arya terdiam. Kata-kata itu menyalakan sesuatu dalam dirinya. Ia teringat rakyat Valmera. Wajah-wajah yang dulu menaruh harapan padanya. Ia tahu suatu saat nanti ia harus kembali pada mereka, bukan hanya dengan pedang, tapi juga dengan keyakinan. Malam semakin larut, angin berhembus lembut. Arya menutup matanya, menarik napas panjang. Fenar, bisiknya dalam hati, waktuku semakin dekat, aku akan datang, dan aku tidak akan sendirian. Hari-hari berikutnya membawa perubahan besar pada diri Arya. Tubuhnya kini lebih kuat, otot-ototnya terbentuk, dan gerakannya semakin luas. Tetapi bukan hanya fisik yang berubah, pikirannya pun kian tajam. Ia bisa menebak arah serangan Kirana sebelum tongkat kayu itu menghantam, ia bisa mengatur napas ketika kelelahan, dan ia bisa mengendalikan amarah ketika tertekan. Namun latihan itu tidak hanya mengasah dirinya. Perlahan ia juga menarik perhatian orang-orang di luar desa. Suatu sore, ketika Arya kembali dari hutan, ia mendapati dua orang asing berdiri di pinggir desa. Mereka berpakaian seperti pedagang, tetapi tatapan mata mereka penuh selidik. Kau Arya? Tanya salah satunya. Arya berhenti, menatap mereka dengan waspada. Siapa kalian? Kami hanya pengembara. Kami mendengar ada seorang pemuda di desa ini yang memiliki kekuatan luar biasa. Kami ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Arya tidak menjawab. Ia hanya melangkah melewati mereka. Tetapi dalam hatinya ia tahu namanya mulai tersebar. Dan itu bisa berarti dua hal. Kesempatan atau bahaya. Beberapa hari kemudian, bahaya itu benar-benar datang. Malam itu, desa Dauren diserang oleh sekelompok perampok bersenjata. Mereka membakar lumbung padi, merampas harta, dan mengancam nyawa penduduk. Teriakan minta tolong menggema di udara. Arya yang sedang berlatih di bukit mendengar keributan itu. Ia berlari secepat mungkin ke desa. Begitu tiba, ia melihat kobaran api menjilat langit. Tanpa ragu, ia meraih sebatang kayu besar dan langsung menyerang para perampok. Gerakannya cepat dan bertenaga. Satu perampok terhempas ke tanah. Satu lagi terpental ke sungai. Arya bergerak seperti angin, melindungi warga desa dengan tubuhnya. Kirana pun muncul, membawa tongkatnya. Meski tua, gerakannya masih lincah. Bersama Arya, ia menghalau para perampok satu persatu. Setelah pertarungan sengit, para perampok kabur meninggalkan desa. Warga bersorak lega. Aku ingin ikut bersamamu, kata Raka dengan mata menyala. Aku sudah muak melihat raja baru di Valmera. Pajak semakin tinggi, rakyat sengsara. Kalau benar kau ingin melawan, aku akan ikut. Arya menatapnya dalam-dalam. Ia bisa merasakan ketulusan di balik kata-kata itu. Kalau begitu, kata Arya, mulai sekarang kau adalah saudara seperjuanganku. Terima kasih, Arya. Kau penyelamat kami, teriak seorang ibu sambil memeluk anaknya. Kau pahlawan desa ini. Kata yang lain. Arya hanya tersenyum tipis di dalam hatinya. Ia tahu pertarungan ini bukan apa-apa dibandingkan perang besar yang menantinya kelak. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih penting. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya dipandang sebagai pemimpin oleh rakyat biasa. Keesokan harinya warga desa mengadakan syukuran kecil. Mereka berkumpul di balai desa, membagikan makanan, dan bernyanyi untuk mengusir duka. Arya duduk di sudut,
masih memikirkan kejadian semalam. Kirana duduk di sampingnya. Kau lihat sendiri, Arya. Rakyat akan selalu mengingat siapa yang melindungi mereka. Itu lebih berharga daripada 1.000 pasukan bayaran. Arya mengangguk pelan. Kalau begitu, aku harus melindungi lebih banyak orang. Bukan hanya desa ini, tapi seluruh Valmera. Dan untuk itu, kata Kirana serius, kau butuh sekutu. Kau tidak bisa berjalan sendirian. Arya merenung lama. Kata-kata itu benar. Ia bisa melatih dirinya hingga menjadi kuat, tetapi untuk merebut kembali takhta, ia butuh orang-orang yang setia padanya. Beberapa minggu kemudian kesempatan itu datang. Seorang pemuda bernama Raka, anak pandai besi dari desa, tetangga, datang menemui Arya. Ia mendengar kabar tentang keberanian Arya melawan perampok. Aku ingin ikut bersamamu, kata Raka dengan mata menyala. Aku sudah muak melihat raja baru di Valmera. Pajak semakin tinggi, rakyat sengsara. Kalau benar kau ingin melawan, aku akan ikut. Arya menatapnya dalam-dalam. Ia bisa merasakan ketulusan di balik kata-kata itu. Kalau begitu, kata Arya, mulai sekarang kau adalah saudara seperjuanganku. Sejak hari itu Arya tidak lagi berlatih sendirian. Ia dan Raka berlatih bersama di bukit, ditempa oleh Kirana. Semangat Raka menambah kekuatan Arya, dan persahabatan mereka tumbuh dengan cepat. Lambat laun, beberapa pemuda desa lain ikut bergabung. Mereka semua terinspirasi oleh keberanian Arya. Meski mereka hanya rakyat biasa, mereka rela berlatih setiap hari, belajar bertarung, dan mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih besar. Kirana menatap kelompok kecil itu dengan mata berbinar. Beginilah awal sebuah pasukan. Bukan dari jumlah besar, tapi dari hati yang setia. Arya berdiri di depan mereka, menatap wajah-wajah yang haus akan perubahan. Kita mungkin kecil sekarang, katanya lantang, tapi suatu hari nanti, kita akan mengguncang singgasana. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Sorak-sorai menggema di bukit. Malam itu, ketika semua orang tidur, Arya duduk sendiri menatap bintang. Ia memegang pedang kayu di tangannya, lalu berbisik lirih, Fenar, aku datang. Langkah-langkahku sudah dimulai. Dan aku tidak akan berhenti sampai kau jatuh dari singgasana itu. Sejak hari itu Arya tidak lagi berlatih sendirian. Ia dan Raka berlatih bersama di bukit, ditempa oleh Kirana. Semangat Raka menambah kekuatan Arya, dan persahabatan mereka tumbuh dengan cepat. Angin malam berhembus lembut, seolah membawa sumpahnya ke seluruh penjuru Valmera. Beberapa bulan setelah penyerangan desa Dauren, nama Arya semakin sering dibicarakan di wilayah sekitarnya. Tidak hanya sebagai pemuda kuat yang melawan perampok, tetapi juga sebagai sosok yang berani berdiri membela rakyat. Berita itu menyebar cepat, lebih cepat dari yang Arya duga. Suatu hari Raka datang tergopoh-gopoh ke rumah Arya. Wajahnya tegang, keringat menetes di dahinya. Arya, serunya, ada sekelompok prajurit kerajaan di desa tetangga. Mereka bertanya-tanya tentang seorang pemuda, kuat yang disebut-sebut sebagai penyelamat rakyat. Sepertinya mereka sedang mencari kau. Arya menghela napas panjang. Ia sudah menduga hari ini akan datang. Sejak ia memutuskan untuk melawan takdir dan menantang Fenar, cepat atau lambat kerajaan pasti mengetahui keberadaannya. Kirana, yang duduk di pojok rumah, menatap Arya dengan sorot mata serius. Ini pertanda Arya, kau tidak bisa lagi bersembunyi. Keputusanmu akan menentukan jalan selanjutnya. Apakah kau akan tetap menjadi bayangan, atau mulai melangkah ke terang? Arya menunduk, jari-jarinya mengepal kuat. Aku tidak akan mundur. Jika kerajaan mencariku, maka biarlah mereka tahu aku ada di sini. Tapi aku tidak akan membiarkan rakyat desa menjadi korban. Malam itu Arya memanggil semua pemuda yang selama ini berlatih bersamanya. Raka, Gani, Surya, dan beberapa yang lain berkumpul di bukit. Obor menyala di sekeliling mereka. Wajah-wajah tegang terlihat jelas. Aku harus jujur pada kalian, kata Arya lantang. Kerajaan sudah mulai bergerak. Cepat atau lambat prajurit mereka akan sampai ke desa kita. Mereka tidak akan datang untuk berdagang atau menyapa. Mereka akan datang untuk menghancurkan kita. Para pemuda saling pandang. Suasana hening. Aku tidak bisa memaksa kalian ikut, lanjut Arya. Jalan ini berbahaya, penuh darah dan kematian, tapi aku butuh saudara seperjuangan. Siapapun yang ingin mundur, pergilah sekarang. Aku tidak akan marah. Tidak ada satu pun yang bergerak. Raka melangkah maju, wajahnya keras. Kalau kau maju, aku maju. Aku tidak akan meninggalkanmu, Arya.
Gani menyusul. Aku pun begitu. Aku sudah bosan hidup di bawah tirani Fenar. Satu persatu, semua pemuda mengangkat tangan tanda kesetiaan. Arya menatap mereka dengan bangga. Malam itu di bawah langit penuh bintang, lahirlah sebuah tekad bersama. Keesokan harinya desa Dauren digemparkan oleh kedatangan prajurit kerajaan. Mereka datang dengan bendera Valmera, dipimpin oleh seorang perwira bernama Jadira. Wanita itu terkenal kejam berpakaian zirah hitam, membawa cambuk dan pedang. Aku mendengar ada seorang pemuda bernama Arya, suaranya lantang di depan balai desa. Serahkan dia sekarang juga, atau desa ini akan kubakar sampai rata dengan tanah. Warga desa ketakutan. Mereka saling berbisik, beberapa melirik ke arah rumah Arya. Namun sebelum seorang pun membuka mulut, Arya sendiri melangkah maju ke hadapan Jadira. Aku Arya, katanya tenang. Aku tidak akan sembunyi, tapi jangan libatkan rakyat desa. Jika kau ingin menangkapku, hadapi aku langsung. Jadira menyipitkan mata, menatap Arya dari ujung kepala hingga kaki. Kau cukup berani. Tapi keberanian saja tidak cukup untuk melawan kerajaan. Dengan isyarat tangannya, belasan prajurit maju ke depan menarik pedang. Warga desa menjerit. Beberapa mundur ketakutan. Arya menoleh sekilas ke arah Raka dan kawan-kawannya yang bersembunyi di balik rumah. Ia mengangguk pelan. Isyarat itu cukup. Begitu prajurit pertama menyerang, Raka melompat keluar dengan tombak kayu, menebas lawan dengan cepat. Gani menghantam prajurit lain dengan palu besi buatan ayahnya. Pertarungan pun pecah di tengah desa. Arya sendiri maju menghadapi Jadira. Mereka beradu pedang meski Arya hanya bersenjatakan bilah besi sederhana. Gerakannya cepat dan kuat. Jadira terkejut. Ia tidak menyangka pemuda desa bisa menandingi dirinya. Siapa sebenarnya kau? Teriak Jadira di sela pertarungan. Arya hanya tersenyum samar. Aku hanyalah seorang yang tidak akan diam melihat rakyat ditindas. Pertarungan berlangsung sengit. Suara denting logam memenuhi udara. Arya sempat terdesak, tapi ia mengingat semua ajaran Kirana. Kendalikan napas. Jangan terburu-buru, manfaatkan celah. Saat Jadira melayangkan tebasan keras, Arya menunduk cepat dan menghantamkan gagang pedangnya ke perut sang perwira. Jadira terhuyung, pedangnya nyaris terlepas. Namun sebelum Arya bisa menyelesaikan serangan, terompet panjang terdengar dari kejauhan. Pasukan tambahan kerajaan datang. Jumlah mereka lebih banyak, bersenjata lengkap. Arya tahu ini bukan pertarungan yang bisa dimenangkan. Ia memberi tanda kepada kawan-kawannya. Mundur, lindungi warga desa. Dengan cepat mereka menarik diri, membawa sebanyak mungkin warga ke hutan. Prajurit kerajaan mengejar, tapi Kirana sudah menyiapkan jebakan di jalur hutan. Batang pohon jatuh, lubang jebakan dan panah dari semak-semak. Kejaran pun terhenti. Di dalam hutan, Arya berdiri bersama kelompok kecilnya. Wajahnya penuh peluh, napasnya berat. Ia menatap para pemuda yang bersamanya, lalu memandang warga desa yang ketakutan. Kita tidak bisa lagi tinggal di desa ini, kata Arya pelan. Ada kerajaan akan kembali dengan jumlah lebih besar. Mulai hari ini kita adalah buronan, tapi jangan takut. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjuangan kita. Raka mengepalkan tangan. Kalau begitu, mari kita jadikan hutan ini markas. Dari sini kita akan bangkit. Kirana menatap Arya dengan bangga. Kau sudah membuat pilihanmu. Jalanmu semakin jelas, Arya. Kau bukan lagi sekadar pemuda desa. Kau adalah api yang akan membakar tirani. Arya menatap ke arah utara, ke tempat istana Valmera berdiri megah. Dalam hatinya ia bersumpah sekali lagi. Fenar, dengarlah. Kau mungkin mengira aku hanya bayangan kecil di pinggiran, tapi bayangan ini akan menjadi badai, dan badai itu akan menghancurkan singgasana milikmu. Malam itu di tengah hutan, dimulailah kehidupan baru bagi Arya dan pengikutnya. Mereka bukan lagi petani biasa, melainkan benih pasukan pemberontak yang kelak akan mengguncang kerajaan. Arya kini tidak lagi hanya sekadar rakyat biasa yang berjuang diam-diam. Namanya mulai dikenal di beberapa desa. Para pemuda yang pernah melihat keberaniannya melawan perampok kini menjadikannya teladan. Tanpa ia sadari, pengaruhnya semakin meluas. Di balik kesederhanaannya, Arya selalu menyimpan tekad besar, merebut kembali tahtanya yang dulu dirampas melalui racun dan pengkhianatan. Malam-malam panjang ia habiskan untuk menyusun rencana, mengingat wajah-wajah pengkhianat, dan membayangkan istana yang dulu menjadi miliknya. Namun jalan menuju tahta tidaklah mudah. Ia tahu tanpa pasukan dan dukungan rakyat, mustahil ia menantang kerajaan. Karena itu,
Arya mulai menanamkan benih kepercayaan di hati orang-orang. Ia menolong petani yang kesulitan panen. Ia membela pedagang yang ditindas prajurit korup, dan ia berani menentang bangsawan kecil yang bertindak semena-mena. Perlahan kisah tentang pemuda misterius yang gagah berani mulai terdengar hingga ke telinga orang istana. Sang raja baru yang tak lain adalah adiknya sendiri mulai resah. Ia memerintahkan pengintai untuk mencari siapa sosok yang membuat rakyat percaya padanya. Di sisi lain, Arya bertemu dengan seorang wanita muda bernama Ratna. Ratna adalah putri dari seorang tabib tua yang bijak. Ia memiliki ketajaman mata yang mampu melihat luka batin seseorang. Ratna tahu Arya bukan pemuda biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keberanian. Namun ia tidak memaksa Arya untuk bercerita. Ia hanya menemani, memberi ketenangan di saat Arya dilanda gelisah. Dalam kebersamaan itu, Arya menemukan cahaya baru. Bukan hanya tentang perebutan tahta, tapi juga tentang arti melindungi. Ratna sering berkata, kekuatan sejati bukan sekadar mengalahkan musuh, tapi menjaga mereka yang mempercayaimu. Kata-kata itu selalu terngiang di telinga Arya. Namun bayangan masa lalu tetap menghantui. Setiap kali ia teringat wajah adiknya yang kini duduk di singgasana, amarahnya kembali membara. Ia teringat malam penuh racun itu saat tubuhnya melemah dan senyum dingin yang menatapnya tanpa rasa bersalah. Luka itu terlalu dalam untuk dilupakan. Malam itu Arya bermimpi. Dalam mimpinya, ia kembali duduk di singgasana, mengenakan mahkota sementara rakyat bersorak memanggil namanya. Tapi di balik sorakan itu, ia juga melihat dera pengkhianatan baru dan wajah-wajah yang berubah menjadi musuh. Ia terbangun dengan keringat dingin, bertanya-tanya, apakah jalan menuju tahta benar-benar jalan yang seharusnya ia tempuh? Hari-hari berjalan semakin menegangkan. Arya, yang perlahan menjadi sosok panutan rakyat kecil, mulai menyadari bahwa pergerakannya tidak lagi tersembunyi. Beberapa kali ia merasakan ada mata-mata yang mengikuti langkahnya. Ia tahu istana sudah mencium keberadaannya. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Arya duduk di tepi sungai bersama Ratna. Air mengalir tenang, memantulkan cahaya keemasan. Ratna memandang wajah Arya yang penuh pikiran, lalu berkata lembut, jika jalanmu adalah merebut tahta, maka bersiaplah menanggung darah dan air mata. Namun bila kau memilih jalan rakyat, kau akan menanggung beban yang lebih berat, menjaga mereka dari penderitaan. Kata-kata itu membuat hati Arya semakin bergejolak. Ia merasa Ratna bukan sekadar teman, melainkan cahaya yang menuntunnya melihat pilihan hidup dengan lebih jernih. Namun di lubuk hatinya dendam masih membara. Ia ingin menuntut balas atas pengkhianatan yang telah merenggut hidup dan tahtanya. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua datang menghampiri Arya. Lelaki itu berpakaian lusuh, namun sorot matanya penuh wibawa. Ia memperkenalkan diri sebagai Ki Jagat, mantan prajurit istana yang dulu pernah mengabdi pada ayah Arya. Dengan suara bergetar, Ki Jagat berlutut di hadapan Arya. Tuanku, aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Tak perlu engkau sembunyikan lagi. Aku telah melihat sendiri malam kelam itu. Ketika racun merenggut hidupmu, aku percaya kau adalah junjungan kami yang telah kembali. Arya terkejut. Ia tidak menyangka ada orang yang mengenalinya. Namun sebelum ia sempat menjawab, Ki Jagat melanjutkan, aku telah mengumpulkan beberapa orang setia. Mereka masih mengingat kebijaksanaanmu, dan mereka merindukan pemimpin sejati. Jika kau menghendaki, kami siap mengabdikan diri kembali. Hati Arya bergetar. Inilah pertama kalinya ada seseorang yang mengakui jati dirinya secara langsung sejak ia lahir kembali. Namun ia juga tahu keputusan ini berbahaya. Jika ia menerima dukungan Ki Jagat, maka ia akan menapaki jalan perang. Dan itu berarti darah rakyat akan tertumpah. Malam itu, Arya termenung di dalam rumah sederhana Ratna. Bayangan masa lalu kembali hadir. Istana megah, pengkhianatan, racun, dan senyum dingin sang adik yang merebut segalanya. Dalam pikirannya hanya ada dua pilihan, menjadi raja yang kembali merebut tahta, atau tetap menjadi rakyat jelata yang melindungi sesama. Namun sebuah firasat kuat muncul. Arya sadar jika ia tidak bertindak, kerajaan akan jatuh lebih dalam ke dalam kegelapan. Rakyat akan terus tertindas di bawah pemerintahan tiran. Ia tidak bisa tinggal diam. Dengan suara tegas, Arya akhirnya berkata pada dirinya sendiri, jika aku harus berjalan di jalan darah, maka itu bukan demi dendamku, itu demi rakyat yang telah menaruh harapan padaku.
Aku akan kembali bukan sekadar sebagai raja, tapi sebagai pemimpin yang sesungguhnya. Arya kini bukan lagi pemuda biasa. Malam-malam panjang yang ia habiskan bersama rakyat, pertemuannya dengan Ratna, serta pengakuan Ki Jagat telah membentuknya menjadi sosok pemimpin yang matang. Nama Arya mulai bergema di pelosok desa, bahkan sampai ke telinga mereka yang bekerja di istana. Kabar tentang seorang pemuda yang mirip dengan Raja Lama semakin ramai dibicarakan. Rakyat mulai percaya bahwa keadilan akan segera datang. Sementara itu sang raja baru, adiknya sendiri, diliputi rasa takut. Ia memerintahkan pasukan untuk menangkap siapapun yang dicurigai. Namun semakin keras ia menindas, semakin besar pula kebencian rakyat terhadapnya. Malam itu Arya berdiri di atas bukit kecil, memandang ke arah istana yang menjulang megah. Di sampingnya Ki Jagat dan beberapa pengikut setia menundukkan kepala, menunggu perintah. Ratna pun hadir, membawa ketenangan di tengah hati yang berkecamuk. Aku tidak akan membiarkan istana itu terus dikuasai oleh pengkhianat, kata Arya dengan suara bergetar, namun penuh keyakinan. Tapi ingat, perjuangan kita bukan semata untuk balas dendamku. Kita berjuang demi rakyat, demi masa depan negeri ini. Sorak dukungan terdengar dari orang-orang yang telah bersumpah setia. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arya benar-benar mengakui dirinya sebagai raja yang terlahir kembali. Ia bukan lagi pemuda yang bersembunyi, melainkan seorang pemimpin yang siap menantang takdir. Namun jalan masih panjang. Arya tahu perebutan tahta tidak bisa diselesaikan dalam satu malam. Pertarungan akan datang, darah akan tertumpah, dan pengkhianatan baru mungkin akan terjadi. Tapi kini, ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki rakyat, sahabat, dan tekad yang tak tergoyahkan. Ratna memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Jika jalan ini kau pilih, aku akan tetap di sisimu. Entah kau berakhir sebagai raja, atau hanya sebagai rakyat yang berjuang, kau tetaplah pemimpin sejati. Arya tersenyum, hatinya dipenuhi campuran rasa haru dan keberanian. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah istana. Dengar sumpahku, aku Arya akan merebut kembali apa yang telah dirampas. Tahta itu, istana itu, dan masa depan negeri ini akan kembali ke tangan yang benar. Sorak rakyat yang setia menggelegar di malam sunyi. Angin berhembus membawa janji besar seorang raja yang hidup kembali. Langit sore itu berwarna merah darah. Di atas bukit kecil, Arya berdiri tegak bersama Ki Jagat dan para pengikut setianya. Jumlah mereka memang belum seberapa, tapi semangat yang membara di dada membuat langkah mereka semakin kuat. Arya tahu, inilah awal dari jalan panjang yang akan ia tempuh demi merebut kembali tahta. Sejak ia memutuskan menerima dukungan Ki Jagat, segalanya berubah. Ia tidak lagi hanya pemuda misterius yang menolong rakyat, melainkan sosok pemimpin yang ditunggu-tunggu. Dari desa ke desa namanya mulai bergema. Rakyat yang tertindas oleh kebijakan raja baru, adiknya sendiri mulai melihat harapan pada dirinya. Namun berita itu juga sampai ke telinga istana. Sang adik yang kini menjadi raja, murka mendengar kabar tentang pemuda yang mirip dengan kakaknya. Ia memerintahkan pasukan khusus untuk mencari dan memusnahkan siapapun yang dianggap sebagai ancaman. Ia tahu tahta yang ia duduki berdiri di atas pengkhianatan. Selama Arya hidup, tahtanya tidak pernah aman. Arya tidak tinggal diam. Ia mulai melatih para pemuda desa, mengajarkan cara memegang senjata, cara bertahan, dan cara melindungi diri. Ki Jagat yang berpengalaman sebagai mantan prajurit kerajaan menjadi guru bagi mereka. Malam-malam panjang diisi dengan latihan keras, sementara siang hari mereka tetap bekerja di ladang agar tidak menimbulkan kecurigaan. Di tengah kesibukan itu, Ratna selalu hadir memberi ketenangan. Ia merawat mereka yang terluka, menyiapkan ramuan untuk menjaga kesehatan, bahkan memberi semangat di saat keputusasaan datang. Arya sering menatap Ratna dalam diam, merasa bahwa tanpa kehadirannya, ia mungkin sudah lama jatuh dalam kegelapan dendam. Suatu malam ketika bulan bulat penuh menggantung di langit, Arya memanggil Ki Jagat ke samping api unggun. Kita tidak bisa selamanya bersembunyi di desa. Jika kita ingin benar-benar menantang istana, kita butuh lebih banyak dukungan. Kita harus bergerak ke kota-kota kecil, mencari sekutu di antara bangsawan yang kecewa dengan raja baru. Ki Jagat mengangguk. Benar, tuanku. Tapi itu juga berarti kita akan membuka jati diri kita sepenuhnya. Begitu kita melangkah keluar dari bayang-bayang, tidak akan ada jalan kembali. Arya terdiam sejenak lalu menatap api yang bergejolak.
Aku sudah mati sekali karena racun dan pengkhianatan. Hidupku yang kedua ini bukan untuk disia-siakan. Jika aku harus menantang takdir, maka biarlah semua orang tahu siapa aku sebenarnya. Keputusan itu membuat suasana di perkemahan semakin bersemangat. Keesokan harinya mereka mulai menyiapkan perjalanan. Sebelum berangkat, Ratna menghampiri Arya. Ia menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Jalan ini akan penuh bahaya. Jika kau melangkah, tidak ada lagi tempat aman untukmu. Tapi ketahuilah, aku akan tetap di sisimu apapun yang terjadi. Arya tersenyum tipis lalu menggenggam tangan Ratna erat-erat. Kau adalah cahaya dalam gelapku. Selama kau bersamaku, aku tidak akan pernah goyah. Dengan langkah mantap, Arya dan kelompok kecilnya meninggalkan desa. Mereka menuju kota pertama, tempat kekuasaan istana mulai melemah. Perjalanan itu akan menjadi ujian awal. Apakah rakyat benar-benar siap berdiri di belakang Arya, ataukah mereka masih takut pada bayangan tirani istana? Malam itu, di jalan yang sepi, Arya menatap langit penuh bintang dan berbisik pada dirinya sendiri. Inilah awal dari perang yang sesungguhnya. Perjalanan Arya dan rombongannya menuju kota kecil bernama Wirajaya tidak berjalan mulus. Jalanan dijaga ketat oleh prajurit istana, dan setiap orang asing selalu dicurigai. Namun berkat pengalaman Ki Jagat, mereka berhasil melewati beberapa pos penjagaan dengan menyamar sebagai pedagang keliling. Setibanya di Wirajaya, Arya melihat penderitaan rakyat yang lebih parah dari desa-desa sebelumnya. Pajak dipungut dengan semena-mena, prajurit memeras pedagang, dan siapapun yang berani menentang akan diseret ke penjara. Arya merasakan amarah membara dalam dadanya. Malam hari, ia dan Ki Jagat mengunjungi sebuah rumah rahasia, tempat sekelompok bangsawan kecewa berkumpul. Mereka adalah keluarga lama yang pernah mendukung ayah Arya, namun kini kehilangan kekuasaan di bawah pemerintahan raja baru. Jika benar kau adalah putra mahkota yang dulu diracun, kata salah seorang bangsawan tua, maka tunjukkan tanda yang hanya diketahui keluarga kerajaan. Arya terdiam sejenak lalu membuka lengan bajunya. Di sana, sebuah bekas luka panjang terlihat jelas. Luka yang ia dapat ketika masih kecil, saat melindungi adiknya dari serangan binatang buas. Semua orang di ruangan itu terperangah. Bekas luka itu tidak mungkin dipalsukan. Bangsawan tua itu berlutut diikuti yang lain. Paduka Arya, sungguhnya kami mengira Anda telah tiada. Kini kami tahu kebenaran. Katakan, apa yang harus kami lakukan? Arya menarik napas dalam-dalam. Bangkitlah bersama rakyat. Aku tidak ingin perang semata demi tahta. Aku ingin menegakkan keadilan, memulihkan negeri ini dari tirani. Jika kalian bersedia, jadilah sekutuku. Tapi jika hanya ingin harta dan kuasa, lebih baik kalian tetap tinggal di sini. Ucapan itu membuat para bangsawan saling berpandangan. Perlahan satu persatu mereka bersumpah setia. Sejak saat itu kota Wirajaya menjadi pusat rahasia pemberontakan. Senjata diselundupkan, pasukan dilatih, dan kabar tentang kebangkitan Raja Sejati mulai menyebar seperti api di musim kemarau. Namun kabar itu juga sampai ke telinga istana. Sang adik Raja baru mendengar laporan bahwa seorang pemuda bernama Arya mengaku sebagai pewaris sah. Amarahnya meluap. Ia berteriak di balairung, jika benar dia kakakku, seharusnya ia tetap di liang kubur. Aku akan pastikan ia mati untuk kedua kalinya. Ia memerintahkan pasukan elit untuk bergerak menuju Wirajaya. Sebuah pertempuran besar tidak bisa lagi dihindari. Di sisi lain, Ratna melihat perubahan pada diri Arya. Tatapannya semakin tajam, kata-katanya semakin tegas namun juga semakin berat. Malam itu ia berkata, Arya, aku melihat bara dalam matamu. Jangan sampai api dendam membakar hatimu, hingga kau lupa alasanmu berjuang. Arya terdiam lama. Dalam hati ia tahu Ratna benar. Ia harus berpegang pada janji. Perjuangannya bukan demi dendam tapi demi rakyat. Dan ketika fajar menyingsing, bunyi genderang perang terdengar dari kejauhan. Pasukan istana sudah bergerak. Pertempuran besar pertama akan segera dimulai. Fajar di kota Wirajaya pecah dengan bunyi genderang perang. Pasukan istana berbaris rapi di gerbang kota, bersenjata lengkap dengan baju zirah berkilau. Mereka dipimpin oleh Jenderal Wiraatmaja, salah satu panglima terbaik kerajaan, terkenal kejam sekaligus licik. Di sisi lain, Arya berdiri di atas menara kayu sederhana. Ia menatap rakyat dan para bangsawan yang kini menjadi pasukannya. Jumlah mereka jauh lebih sedikit, senjata mereka seadanya tapi semangat mereka menyala. Arya tahu,
Inilah ujian pertama yang akan menentukan arah perjuangan. Ki Jagat berdiri di sampingnya. Tuanku, kita mungkin kalah jumlah. Tapi jika kita bertahan dengan strategi, kita bisa membuat mereka gentar. Arya mengangguk. Ia lalu berteriak lantang ke arah rakyatnya. Hari ini bukanlah hari kematian kita, melainkan hari kebangkitan kita. Ingat, kita tidak berperang demi dendam, tapi demi keadilan. Jika kita jatuh, biarlah anak-anak kita tahu bahwa kita pernah berdiri melawan tirani. Sorak-sorai meledak, menggema di seluruh penjuru kota. Pertempuran pun dimulai. Pasukan istana menyerbu gerbang kota, namun para pemberontak sudah menyiapkan jebakan. Jalanan sempit dipenuhi minyak lalu disulut api ketika pasukan musuh masuk. Kobaran api membuat barisan mereka kacau. Dari atap rumah, pemuda desa melempar batu dan panah, sementara para bangsawan memimpin serangan darat. Arya sendiri turun ke medan perang. Dengan pedang di tangan ia menebas prajurit demi prajurit. Setiap gerakannya penuh keyakinan, seolah takdir benar-benar merestuinya. Para pemberontak yang melihatnya semakin bersemangat, berteriak, "Hidup Paduka Arya, hidup Raja Sejati." Namun Jenderal Wiraatmaja tidak gentar. Ia maju ke garis depan. Pedangnya berkilat di bawah cahaya matahari. Tubuhnya besar, wajahnya penuh bekas luka dan sorot matanya tajam. Dengan satu tebasan, ia menumbangkan 3 orang sekaligus. Ketika melihat Arya, ia berteriak, "Jadi kau pemuda yang mengaku pewaris tahta? Mari kita buktikan kebenarannya di medan perang." Arya menyambut tantangan itu. Pertarungan 1 lawan 1 pun tak terelakkan. Suara benturan pedang menggetarkan udara. Jenderal Wira kuat dan berpengalaman, tapi Arya memiliki kecepatan dan semangat yang tak tergoyahkan. Pertarungan berlangsung lama. Darah menetes di tanah. Napas mereka tersengal, tapi tidak ada yang mau mundur. Di saat genting, Jenderal Wira berhasil menghantam Arya hingga terjatuh. Semua orang terkejut. Namun sebelum Jenderal sempat mengakhiri, Ki Jagat melempar tombak dari kejauhan, memaksa sang Jenderal mundur sejenak. Arya bangkit kembali, kali ini dengan tekad lebih kuat. Dengan gerakan cepat, Arya menebas pedang lawannya, membuat Jenderal kehilangan senjata. Ujung pedang Arya kini terarah tepat ke lehernya. Hening menyelimuti medan perang. Semua pasukan berhenti menunggu keputusan. Arya menarik napas dalam-dalam. Ia bisa saja menghabisi jenderal itu, tapi kata-kata Ratna terngiang di telinganya. "Jangan biarkan dendam menguasaimu." Akhirnya Arya berkata lantang, "Aku bukan pembunuh. Pergilah dan sampaikan pada raja bahwa Arya masih hidup. Katakan padanya hari ini rakyat telah memilih untuk melawan." Jenderal Wira terdiam. Wajahnya pucat, tapi ia mengangguk lalu mundur bersama pasukannya. Pertempuran hari itu dimenangkan oleh Arya dan rakyatnya. Sorak-sorai membahana. Nama Arya kini semakin besar, dan kisah tentang kemenangannya menyebar cepat ke seluruh negeri. Namun Arya tahu kemenangan ini hanyalah awal dari perang panjang. Di kejauhan, matahari terbit dengan sinar menyilaukan, seolah menyambut kelahiran seorang pemimpin baru. Kabar kekalahan pasukan istana di Wirajaya sampai ke telinga Raja Baru dengan cepat. Di Balairung megah, ia duduk di singgasananya, wajahnya merah padam. Para pejabat dan panglima berlutut, takut menatap matanya. Bagaimana mungkin pasukan pilihan kalah oleh sekelompok pemberontak desa? Teriaknya, suaranya menggema, membuat semua yang hadir gemetar. Jenderal Wiraatmaja, yang berhasil lolos dari pertempuran, maju dengan wajah penuh luka. Ampun Baginda. Pemuda bernama Arya itu, ia bukan orang biasa. Ia memiliki keberanian, strategi, dan kekuatan yang membuat rakyat mengikutinya. Aku sendiri hampir tewas di tangannya. Raja Baru terdiam sejenak. Lalu ia bangkit, melangkah turun dari singgasana, menatap jenderal dengan sorot mata yang tajam. "Arya, nama itu. Aku sudah menghapusnya dari sejarah, tapi ternyata ia kembali. Jika benar ia kakakku yang dulu diracun, maka berarti takdir menertawakanku. Aku tidak akan membiarkan bayangan masa lalu merenggut tahtaku." Ia mengangkat tangannya menunjuk semua panglima yang berlutut. "Dengar perintahku. Kerahkan seluruh pasukan ke wilayah sekitar Wirajaya. Bakar desa-desa yang membantu pemberontak. Tangkap siapa saja yang berani mengucapkan nama Arya. Aku ingin rakyat ketakutan hingga mereka tidak berani lagi menyebutnya." Para panglima mengangguk. Meski hati mereka berat, mereka tahu perintah itu kejam.
tapi tak ada seorang pun yang berani membantah. Sementara itu, di ruang pribadi, Raja Baru berjalan mondar-mandir. Dalam pikirannya terngiang masa lalu saat ia masih kecil, selalu merasa berada di bawah bayang-bayang kakaknya. Arya yang disanjung, Arya yang selalu dipuji, Arya yang dianggap pewaris sah. Rasa iri yang dulu membuatnya ikut merencanakan pengkhianatan kini kembali membakar hatinya. Tidak, gumamnya dengan suara bergetar. Kali ini aku akan memastikan kau mati, benar-benar mati. Dan tak akan ada yang bisa mengingatmu sebagai raja. Malam itu, ia memanggil seorang tabib istana yang terkenal memiliki ilmu hitam. Tabib itu kurus bermata cekung, dengan suara serak menyeramkan. Aku ingin kau membuat racun paling mematikan, kata sang raja. Bukan racun biasa. Aku ingin sesuatu yang bahkan tidak bisa diselamatkan dengan obat apapun. Tabib itu tersenyum tipis. Jika itulah keinginan Paduka, maka aku akan membuat racun dari darah naga hitam. Namun harganya mahal, nyawa 1000 orang. Raja Baru terdiam sejenak lalu tertawa dingin. Nyawa 1000 orang. Ambil dari rakyat jelata. Nyawa mereka tidak ada harganya dibanding tahtaku. Keputusan itu menandai awal kegelapan baru. Rakyat kini tidak hanya menghadapi penindasan, tapi juga terancam menjadi korban eksperimen keji demi ambisi seorang raja yang haus kuasa. Di sisi lain, Arya yang tengah merayakan kemenangan di Wira Jaya mulai mendengar kabar mengerikan. Desa-desa terbakar, rakyat dibantai, dan teror semakin meluas. Ia menggenggam pedangnya erat-erat, wajahnya muram. Ini semua salahku, karena aku kembali rakyat menjadi korban. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Jika perang besar tak bisa dihindari, maka aku akan memimpin rakyat untuk mengakhirinya. Dan di balik cahaya bulan, perjalanan menuju perang penentuan mulai terbuka. Kabar tentang kebiadaban istana merambat cepat ke seluruh pelosok. Desa-desa yang menaruh harap pada Arya dibakar, keluarga-keluarga dipaksa tunduk, dan malam-malam dipenuhi ratap tangis. Namun dari abu dan tangis itu, muncul sesuatu yang lain. Amarah yang berubah jadi tekad. Api perlawanan bukan lagi sekadar cemburu atau dendam pribadi. Ia menjadi panggilan kolektif untuk mempertahankan harga diri dan nyawa. Di markas rahasia, yang dulunya gudang gandum di pinggir kota, Arya berdiri di tengah lingkaran para pemimpin desa dan bangsawan yang bersumpah setia. Wajah-wajah itu lelah, beberapa masih berbekas luka dari serangan pasukan, namun matanya menyala. Ki Jagat menatap rombongan lalu berkata, "Kita tak bisa lagi bertahan di tempat ini. Musuh menggunakan ketakutan sebagai senjata. Kita harus menyerang balik, bukan untuk menjarah, tapi untuk mematahkan perintah tirani mereka." Arya mengangguk. Ia tahu setiap langkah harus dipikirkan matang. Berita yang tersebar dari Wira Jaya telah membuat beberapa kota kecil lain mendirikan kelompok sendiri. Mereka tidak terkoordinasi, tetapi rasa yang sama menghubungkan mereka. Ketidakadilan yang tak tertahankan. Arya mengusulkan sebuah rencana. Bukan perang frontal yang menghabiskan jiwa, melainkan serangkaian operasi terkoordinasi untuk memutus suplai, memutus komunikasi, dan mengguncang moral pasukan istana. Malam-malam berikutnya diisi rapat-rapat panjang. Peta-peta digelar, jalur suplai ditandai, nama-nama mata-mata dicatat, dan relawan dilatih. Ratna tak hanya merawat luka fisik, ia juga menenangkan jiwa-jiwa yang hampir patah. Seringkali ia duduk bersama para istri petani yang kehilangan suami, mendengar cerita mereka, memberikan obat, dan membisikkan harapan. Keberadaannya memberi kekuatan moral yang tak ternilai. Operasi pertama dijalankan pada malam tanpa bulan. Sebuah kontingen kecil, dipimpin Raka dan beberapa pemuda terlatih, menyusup ke gudang amunisi di dekat pos militer kecil. Mereka bukan ingin bertempur terbuka, melainkan menanamkan bahan peledak sederhana dan mengambil peta patroli. Dalam kegelapan mereka bekerja seperti bayangan. Beberapa nyaris tertangkap, namun ketenangan dan latihan keras membuahkan hasil. Malam itu gudang hancur, dan pasukan lokal kehilangan suplai untuk beberapa minggu. Kemenangan kecil seperti itu memberi efek bergelombang. Petani yang semula takut kini melihat kemungkinan. Pedagang yang semula menutup pintu, kini menyembunyikan makanan untuk para pemberontak. Bangsawan yang ragu mulai mengirimkan pesan-pesan samar. "Kami mendukungmu, tapi berhati-hatilah." Rasa percaya tumbuh perlahan, seperti akar yang menancap kuat ke tanah. Namun bukan semua berjalan mulus. Di antara keberhasilan muncul bisikan duka. Ada yang mengkhianat,
Seorang kepala desa yang nampak setia tiba-tiba tidak muncul dalam operasi. Dan pada pagi hari pasukan, istana telah menunggu di jalan yang akan dilalui rombongan Arya. Pertempuran kecil meletus dan beberapa sahabat gugur. Luka itu menyayat. Ki Jagat menatap tanah dan memukul tongkatnya pelan. Pengkhianat seperti racun, katanya. Jika tidak dicabut, mereka akan membunuh seluruh harapan kita. Penyelidikan cepat mengungkap sebuah pola. Informasi bocor dari tempat penyimpanan, pesan kecil yang terletak di salah satu kedai di kota. Siapa yang tahu? Siapa yang menguntungkan dari setiap kematian petani? Arya menemukan banyak jawaban pahit. Beberapa bangsawan yang awalnya bersumpah, diam-diam berbisik pada pejabat istana agar tetap aman. Ketakutan mereka melahirkan kompromi berbahaya. Kekecewaan itu hampir meremukkan semangat. Tetapi di sisi lain juga mempererat tekad. Arya memutuskan merombak struktur kelompok. Mereka membentuk unit-unit kecil yang saling terisolasi, agar satu pengkhianat tak dapat menyapu seluruh jaringan. Mereka juga mulai melatih tim intelijen, orang-orang kecil yang lihai, pedagang yang berpura-pura takut, pelaut yang tahu jalur sembunyi. Strategi berubah menjadi lebih cerdik, lebih licik, namun tetap menjaga martabat. Tidak ada penjarahan, tidak ada pembalasan buta. Tujuan mereka adalah memupuk dukungan rakyat, bukan menaklukkan demi keserakahan. Di tengah perjuangan, Ratna mengalami tekanan berat. Ia tak hanya merawat luka fisik, tapi juga menghadapi psikologis anggota kelompok yang kehilangan keluarga. Suatu malam, setelah menambal luka seorang anak yang menangis memanggil ayahnya yang telah gugur, Ratna duduk di tepi sungai dan menatap cahayanya sendiri terpantul. Arya duduk di sampingnya memegang tangannya lembut. Kau tak boleh kehilangan dirimu, bisiknya. Jika aku menjadi raja nanti, aku ingin tetap menjadi orang yang menolong, bukan menaklukkan. Ratna menatapnya. Itulah aku yang cintai. Ingat itu di saat badai menerjang. Badai itu datang lebih cepat daripada dugaan. Pasukan elit istana, yang dipimpin Jenderal Wiraatmaja dan diperkaya unit-unit baru, melancarkan operasi besar ke beberapa titik sekaligus. Mereka membakar sebuah kota kecil di pinggiran sebagai contoh, menumpas dengan kejam siapapun yang diduga menyokong Arya. Kengerian menyebar, dan seketika banyak penduduk memilih melarikan diri. Mereka kehilangan kepercayaan. Rasa takut kembali menguasai. Namun justru dari api yang membakar, muncul kisah-kisah keberanian yang menjadi legenda. Seorang tukang kayu tua yang kehilangan istri dan anaknya menutup sebuah jalan pemantauan untuk pasukan kerajaan dengan tubuhnya sendiri, agar rombongan anak-anak bisa lolos. Seorang gadis berusia 18, yang sebelumnya hanya membantu di dapur perkemahan, memimpin sekelompok perempuan, menyusup dan mencuri kuda-kuda untuk mengangkut makanan ke markas. Kisah-kisah kecil seperti itu menyulut semangat orang lain. Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri beberapa kepala desa dan bangsawan yang masih setia, Arya mengungkap rencana yang lebih besar. Menghadirkan sebuah konfrontasi simbolis di depan istana, bukan serangan langsung yang mengorbankan ribuan nyawa, tetapi gerakan massa yang memaksa kerajaan membuka dialog. Kita akan buktikan bahwa kekuasaan mereka rapuh ketika rakyat bersatu, katanya. Jika mereka memilih membantai, dunia akan tahu siapa yang sebenarnya menindas. Strategi ini berisiko, namun Arya percaya bahwa moralitas perlawanan adalah senjata terkuatnya. Persiapan pun dimulai. Mereka menyusun barisan damai, menggalang rakyat yang hilang akal untuk datang ke luar kota pada waktu yang sama, menyanyikan lagu-lagu kebebasan yang membuat prajurit istana ragu akan perintah mereka. Mereka juga menyiapkan rute evakuasi untuk mencegah pembantaian besar. Di saat yang sama, tim-tim kecil akan menyerang pos-pos suplai, agar pasukan kerajaan tidak mampu bertahan lama bila mereka memilih melancarkan kekerasan. Ketegangan memuncak saat hari yang ditentukan tiba. Laut manusia berkumpul, sebagian membawa panji kecil, sebagian hanya membawa kain putih sebagai tanda damai. Dari kejauhan istana terlihat gelap, bendera berkibar, pasukan berjajar menunggu. Di barisan rakyat, ada ibu-ibu yang memegang foto anaknya yang hilang. Ada pemuda yang belum pernah bertempur, dan ada bangsawan tua yang menunduk malu melihat nasib negerinya. Ketika barisan bergerak perlahan menuju gerbang, Jenderal Wira berdiri di atas kuda, menatap wajah-wajah yang mendekat. Di dadanya perang batin tampak jelas.
perintah raja untuk menumpas, atau nurani yang mungkin masih tersisa. Arya berjalan di depan tanpa pedang terhunus. Hanya kepala tegak dan senyum yang penuh harap. Ia menatap jenderal dan Pride. Suaranya tenang namun menggema. Kami datang bukan untuk menjarah. Kami datang untuk menuntut hak hidup, hak pekerja, dan hak untuk tak lagi ditindas. Jika kau masih panglima yang mengabdi pada kebenaran, berjagalah pada kehormatanmu. Detik-detik itu terasa seperti napas yang ditahan seluruh negeri. Apa yang terjadi selanjutnya akan menentukan nasib banyak orang. Apakah akan lahir sebuah era baru atau tumpukan abu lagi? Keheningan menekan udara di depan gerbang istana. Ribuan rakyat berdiri rapat. Sebagian gemetar ketakutan, sebagian menatap penuh amarah. Di hadapan mereka, barisan prajurit kerajaan berdiri tegak, tombak berkilat diterpa cahaya matahari. Di atas kuda hitamnya, Jenderal Wira Atmaja menatap lurus ke arah Arya. Tangannya menggenggam gagang pedang tapi tidak segera bergerak. Wajahnya menyiratkan pergulatan batin. Di satu sisi ada sumpahnya pada raja yang kini berkuasa. Di sisi lain, ada nurani yang terkoyak setiap kali melihat darah rakyat tak berdosa mengalir. Arya, seru jenderal dengan suara menggelegar. Kau tahu perintah raja, siapapun yang menentang harus dimusnahkan. Jika aku biarkan kau melangkah, aku berkhianat pada tahtaku. Arya maju selangkah. Suaranya tegas namun tak meninggalkan kelembutan. Kau bukan berkhianat pada tahta, Wira. Kau hanya berkhianat pada seorang raja yang naik dengan darah saudaranya. Lihatlah sekelilingmu. Mereka bukan pemberontak, mereka rakyatmu. Jika pedangmu menghunus hari ini, kau akan dikenal sebagai Algojo, bukan sebagai panglima. Bisik-bisik terdengar di antara prajurit kerajaan. Beberapa menunduk ragu. Mereka juga punya keluarga di desa. Mereka tahu penderitaan yang sama. Raja yang menyaksikan dari balkon istana berteriak, suaranya melengking penuh amarah. Wira, apa kau tuli? Habisi mereka. Bunuh Arya sekarang juga. Tangan Jenderal Wira bergetar. Pandangannya bergantian menatap sang raja, lalu menatap rakyat, dan akhirnya jatuh pada sosok Arya yang berdiri tanpa rasa takut. Ingatan masa lalu membanjiri benaknya saat ia masih muda, berjuang bersama ayah Arya untuk menegakkan negeri. Dengan satu gerakan mengejutkan, Jenderal Wira menjatuhkan pedangnya ke tanah. Suara logam yang menghantam batu bergema keras. Aku bersumpah pada negeri ini, bukan pada tirani, teriaknya. Prajurit kerajaan saling pandang. Beberapa segera mengikuti langkah panglima mereka, menjatuhkan senjata, menolak menebas rakyat. Sorak-sorai bergema dari lautan manusia. Namun sang raja tidak tinggal diam. Wajahnya memerah, matanya membelalak penuh kebencian. Pengkhianat. Semua pengkhianat. Kalian memilih berdiri bersama mayat berjalan daripada raja sah kalian. Kalau begitu aku sendiri yang akan mengakhirinya. Ia mengangkat tangan, memberi tanda pada pasukan khusus yang bersembunyi. Dari balik dinding, puluhan pemanah muncul, menarik busur mereka dengan panah berapi. Api berkobar di ujung anak panah, siap meluncur ke arah rakyat yang tak bersenjata. Arya menatap langit lalu berteriak lantang, rakyat berlindunglah. Jangan biarkan mereka memadamkan harapan kita. Panah-panah dilepaskan bagai hujan api yang menyalakan teriakan dan jeritan. Ki Jagat segera mengangkat tameng besar, melindungi Arya dan beberapa orang di sekitarnya. Beberapa rakyat jatuh, tapi sebagian berhasil menghindar ke balik perisai-perisai kayu yang sudah disiapkan sebelumnya. Pertempuran pun pecah di depan gerbang istana. Namun kali ini tidak seperti sebelumnya. Sebagian besar prajurit kerajaan justru membalikkan pedang mereka, melindungi rakyat dari panah istana sendiri. Barisan kekuasaan pecah dari dalam. Di tengah kekacauan itu, mata Arya bertemu dengan mata adiknya di balkon. Dua saudara, dua takdir, dua jalan yang dipisahkan oleh darah dan ambisi. Ini baru permulaan, gumam Arya lirih. Meski di dalam dadanya api tekad menyala semakin besar. Arya berdiri di atas bukit kecil, memandang ke arah desa yang kini sudah dipenuhi bendera-bendera pemberontakan. Dulu desa ini sunyi, penuh ketakutan, tapi kini penuh semangat dan keberanian. Pasukan rakyat yang ia latih kini sudah berjumlah ribuan, meski tidak sebanding dengan tentara kerajaan yang terlatih. Namun semangat mereka menyala, melebihi api di medan perang manapun. Ki Jagat berdiri di sampingnya. Wajah tua itu tampak penuh kebanggaan sekaligus kekhawatiran. Waktunya sudah dekat, Arya. Kau tidak bisa lagi bersembunyi di balik nama samaran. Rakyat menuntut pemimpin sejati.
dan hanya kaulah yang bisa berdiri melawan adikmu. Arya menghela napas panjang. Aku tahu, Guru, tapi aku juga tahu, tidak semua di barisan kita benar-benar setia. Ada yang menjadi mata-mata istana. Ucapan itu membuat Ratna, yang berdiri di belakangnya, menegang. Ia tahu Arya benar. Beberapa kali ia melihat gerak-gerik aneh dari beberapa orang yang baru bergabung. Malam itu kecurigaan Arya terbukti. Seorang pengkhianat mencoba kabur membawa peta jalur rahasia yang akan digunakan pasukan Arya untuk menyerang istana. Arya sendiri yang menangkapnya. Wajah pengkhianat itu penuh ketakutan, tapi juga ada keangkuhan. Adikmu jauh lebih kuat darimu. Bahkan jika kau berhasil menembus istana, kau tidak akan bisa mengalahkannya. Dia punya kekuatan yang bukan manusiawi. Ucapan itu menusuk hati Arya. Apakah benar adiknya kini menguasai ilmu hitam untuk memperkuat tahtanya? Ki Jagat hanya terdiam, seolah menyimpan rahasia yang tidak ingin ia ungkapkan. Namun pengkhianatan itu tidak memadamkan semangat pasukan. Justru sebaliknya, mereka semakin bersatu. Rakyat yang dulu takut kini bersumpah melindungi Arya. Mereka mulai memanggilnya dengan nama yang dulu pernah hilang. Raja Arya. Beberapa hari kemudian, pertempuran kecil pecah di gerbang timur kerajaan. Pasukan Arya berhasil mengalahkan penjaga istana. Meski dengan pengorbanan besar, Ratna merawat para prajurit yang terluka, matanya berkaca-kaca melihat darah yang tertumpah. Semua ini demi impianmu, Arya, demi keadilan. Arya menggenggam tangannya, matanya menatap jauh ke arah istana. Bukan demi aku, Ratna, tapi demi rakyat, demi mereka yang tidak bersuara. Aku akan menuntaskan ini, meski harus mengorbankan nyawaku lagi. Ki Jagat menepuk bahu Arya, suaranya dalam dan penuh makna. Bersiaplah, Arya, pertempuran terakhir semakin dekat. Dan di sanalah kau akan menemukan takdirmu. Apakah kau benar-benar terlahir kembali untuk merebut tahta, atau untuk mengorbankan dirimu demi dunia yang lebih adil? Fajar menyingsing dengan langit berwarna merah darah, seakan alam pun memberi pertanda akan datangnya hari besar. Pasukan Arya berdiri berbaris di lembah dekat gerbang utama kerajaan. Ribuan rakyat sederhana kini berubah menjadi prajurit, dengan senjata seadanya namun hati yang menyala penuh keberanian. Di kejauhan tembok istana menjulang angkuh. Di atasnya berkibar bendera kerajaan yang kini ternoda oleh kekuasaan tirani. Arya menatap tembok itu dengan mata tajam. Di balik dinding itu ada saudara yang mengkhianatiku, ada tahta yang direnggut dariku, dan ada rakyat yang disiksa. Hari ini kita menuntut keadilan. Sorakan menggema mengguncang lembah. Ratna berdiri di samping Arya. Wajahnya tegas walau hatinya gentar. Arya, jika kau kalah, rakyat kehilangan harapan. Jika kau menang, rakyat akan memiliki raja baru. Jangan biarkan dirimu jatuh dalam kebencian. Arya mengangguk mencoba menenangkan jiwanya yang berkecamuk. Dia tahu bukan hanya pedang yang akan ia hadapi. Adiknya, sang raja baru, dikabarkan telah mempelajari ilmu hitam yang membuatnya lebih kuat dari manusia biasa. Ketika genderang perang dipukul, dari arah istana pintu gerbang terbuka dan keluarlah pasukan kerajaan. Barisan mereka teratur, senjata berkilat, baju zirah mereka bersinar. Jumlah mereka memang lebih sedikit dari pasukan Arya, tapi keahlian dan disiplin membuat mereka menakutkan. Pertempuran pun pecah, suara pedang beradu, teriakan prajurit dan dentuman panah memenuhi udara. Arya maju memimpin barisan depan, pedangnya menebas dengan kekuatan yang terlatih dari kehidupan barunya. Ia seperti singa yang bangkit kembali dari kematian, menyalakan semangat setiap orang di sisinya. Ki Jagat meski sudah tua, bergerak cepat di medan perang, melindungi Arya dari serangan mematikan. Ingat Arya, jangan hanya mengandalkan amarah. Keadilan adalah pedangmu yang sejati. Namun perang ini bukan hanya tentang fisik. Tiba-tiba, udara di medan tempur terasa mencekam. Dari dalam istana, muncullah sosok yang ditunggu-tunggu. Adik Arya, sang raja tirani. Wajahnya pucat, matanya menyala merah seperti terbakar api iblis. Ia mengenakan jubah hitam dengan simbol-simbol kuno yang berkilauan. Dengan suara menggema, ia berteriak, "Saudaraku, kau sudah mati sekali. Mengapa kau kembali untuk merebut apa yang sudah menjadi milikku? Tahta ini milikku selamanya, bahkan jika harus kuikat dengan darah dan kegelapan." Pasukan Arya mundur sejenak, ketakutan melihat wujud sang raja. Tapi Arya maju, menantang adiknya dengan sorakan lantang. "Aku tidak kembali untuk diriku. Aku kembali untuk rakyat. Dan demi rakyat aku akan menghancurkan tiranimu."
Pertarungan dua saudara yang dipisahkan takdir pun akhirnya dimulai. Pertempuran di medan perang seakan berhenti sesaat ketika dua saudara itu saling berhadapan. Pasukan rakyat dan tentara kerajaan mundur, menyisakan lingkaran luas tempat Arya dan adiknya berdiri. Mata mereka saling mengunci, penuh kebencian dan dendam yang diwariskan oleh pengkhianatan masa lalu. Adik Arya tersenyum sinis. Kau selalu menjadi bayangan, Kak. Ayah lebih mencintaimu. Rakyat lebih menghormatimu. Aku lelah berada di bawah namamu. Maka aku meracunimu, dan kini aku duduk di singgasana yang seharusnya menjadi milikmu. Kau tak akan merebutnya kembali. Arya menghunus pedangnya, sorot matanya dingin. Singgasana itu bukan milikku atau milikmu. Singgasana itu milik rakyat. Kau telah mengkhianati mereka. Dan hari ini kau akan menanggung akibatnya. Pertarungan pun dimulai. Pedang Arya menyambar cepat, sementara adiknya menggunakan kekuatan ilmu hitam. Setiap tebasan Arya disambut kilatan energi gelap yang meledakkan tanah, membuat para prajurit terlempar. Ki Jagat berteriak dari kejauhan, "Arya, hati-hati!" Kekuatan itu memakan jiwanya. Jangan lawan hanya dengan pedang, lawan dengan hatimu. Namun adiknya semakin gila. Bola-bola api hitam dilemparkan ke arah Arya, membakar tanah, menghanguskan pepohonan. Pasukan rakyat gemetar, beberapa mulai mundur. Ratna berlari mendekat, wajahnya panik. "Arya, kau bisa kalah kalau hanya mengandalkan kekuatan fisik." Arya menggertakkan gigi. Tubuhnya luka di beberapa bagian, tapi Nias tak menyerah. Ia mengingat kembali semua penderitaan rakyat, wajah-wajah desa yang terbakar, anak-anak yang lapar, tangisan orang-orang yang kehilangan keluarga. Semua itu menyalakan cahaya dalam dirinya. Dengan teriakan penuh kekuatan Arya menerjang, pedangnya memancarkan cahaya putih keemasan. Cahaya itu lahir dari keberanian dan tekadnya, melawan kegelapan yang meliputi adiknya. Duel mereka mencapai puncak ketika pedang Arya bertemu dengan energi hitam adiknya. Ledakan dahsyat mengguncang medan perang, membuat tanah retak dan langit seakan pecah. Semua orang terlempar, bahkan Ratna harus ditahan oleh prajurit lain agar tak tersapu gelombang energi. Ketika debu mulai mengendap, terlihat Arya dan adiknya masih berdiri. Namun adiknya tampak goyah, darah hitam menetes dari mulutnya. Ia terhuyung, matanya penuh kebencian tapi juga ketakutan. "Tidak, ini tidak mungkin. Aku sudah mengikat diriku dengan kekuatan kegelapan. Aku seharusnya tak terkalahkan," gumamnya. Arya mendekat, pedangnya terangkat, tapi wajahnya penuh kesedihan. "Kau masih adikku. Jika kau mau berhenti sekarang, mungkin masih ada kesempatan untukmu." Namun sang adik mengeluarkan teriakan terakhir, melepaskan seluruh energi gelapnya dalam satu serangan bunuh diri. Arya hanya punya satu pilihan, melawan dengan seluruh jiwanya. Cahaya putih dan kegelapan hitam kembali bertabrakan, dan sekali lagi ledakan besar menerangi langit kerajaan. Ketika cahaya mereda, hanya satu sosok yang masih berdiri, Arya. Ia terengah-engah, tubuhnya dipenuhi luka, tapi pedangnya masih kokoh di tangannya. Sementara adiknya terbaring di tanah, tubuhnya hancur, matanya kosong tanpa kehidupan. Sunyi menyelimuti medan perang. Lalu perlahan pasukan rakyat bersorak menggema ke seluruh lembah. "Hidup Raja Arya! Hidup Raja Arya!" Namun wajah Arya tidak menunjukkan kemenangan. Ia menunduk, air mata jatuh. Ia baru saja mengakhiri nyawa saudaranya sendiri demi keadilan. Ratna berlari menghampiri, memeluknya erat. "Kau telah menepati takdirmu. Arya, kau telah mengembalikan harapan pada rakyat." Arya hanya bisa berbisik, tapi hatiku masih berdarah. Debu pertempuran perlahan mereda. Matahari sore menyinari medan perang yang masih dipenuhi tubuh prajurit, baik dari pihak rakyat maupun tentara kerajaan. Sorak kemenangan bergema di segala penjuru. Namun hati Arya masih berat. Ia berdiri di tengah kerumunan, memandang jasad adiknya yang kini terbujur kaku. Rakyat berteriak memanggil namanya, menyanjungnya sebagai pahlawan. Namun di dalam hatinya Arya hanya merasa hampa. Ki Jagat menghampiri. Wajahnya penuh kebijaksanaan. "Kau menang, Arya. Tapi kemenangan sejati bukanlah mengalahkan musuh, melainkan mengalahkan dirimu sendiri. Jangan biarkan kesedihan ini merenggut harapan yang baru saja lahir." Arya mengangguk pelan, menatap pasukan rakyat yang kini menunggu keputusannya. Mereka melihatnya sebagai pemimpin, sebagai raja yang telah kembali. Ratna berdiri di sisinya, matanya penuh air mata tapi juga kebanggaan.
Hari itu juga Arya bersama pasukannya berjalan menuju istana. Tembok tinggi yang dulu terlihat menakutkan kini tampak rapuh. Pintu gerbang yang kokoh kini terbuka lebar, seakan menyambut tuan sejatinya. Rakyat dari desa-desa sekitar berdatangan, memenuhi jalan menuju istana. Mereka bersorak, menangis, dan menyembah ketika Arya melangkah masuk. Beberapa orang membawa bunga, beberapa membawa makanan seadanya untuk dipersembahkan kepada pahlawan mereka. Arya naik ke singgasana yang dulu pernah menjadi miliknya. Kursi emas itu berkilauan di bawah cahaya senja, simbol kekuasaan yang telah merenggut banyak nyawa. Ia duduk namun tidak ada rasa kebanggaan di wajahnya, hanya beban tanggung jawab yang amat besar. Ki Jagat mengangkat suaranya di hadapan rakyat yang memadati aula istana. Lihatlah, sang raja sejati telah kembali. Arya pewaris yang sah kini duduk di atas takhta. Sorak-sorai mengguncang istana. Rakyat berteriak, "Hidup Raja Arya! Hidup Raja Arya!" Namun Arya berdiri kembali. Tidak bisa berlama-lama di kursi itu. Ia menatap rakyat dengan suara lantang. "Rakyatku, aku memang lahir sebagai putra raja, dan aku telah kembali dari kematian demi merebut keadilan. Tapi hari ini aku menyadari, tahta ini bukanlah milikku seorang. Tahta ini adalah milik kalian semua." Hening sejenak menyelimuti ruangan. Semua orang terkejut dengan kata-katanya. Arya melanjutkan, "Aku tidak ingin menjadi raja yang berkuasa dengan tangan besi. Aku ingin menjadi pelayan rakyat. Jika kalian menginginkanku memimpin, maka aku akan memimpin dengan hati, bukan dengan ambisi." Ratna menatapnya dengan kagum. Ia tahu Arya telah berubah dari seorang pewaris takhta menjadi pemimpin sejati yang lahir dari penderitaan. Hari-hari berikutnya menjadi awal baru. Arya membentuk Dewan Rakyat, di mana suara setiap desa didengar. Pajak yang menindas dihapuskan, tanah dikembalikan kepada petani, dan perdagangan kembali adil. Istana yang dulu hanya tempat kemewahan kini menjadi pusat pelayanan rakyat. Ratna selalu berada di sisinya, menjadi penopang hati di saat Arya hampir terjatuh oleh beban. Ki Jagat tetap menjadi penasihat bijak, meski usianya kian menua. Namun di setiap malam, saat semua orang tidur, Arya sering berjalan ke halaman istana. Ia berdiri menatap bintang mengingat wajah adiknya. "Aku berharap kita bisa memilih jalan lain, saudaraku," bisiknya. "Tapi inilah jalan takdir. Semoga kau menemukan kedamaian di alam lain." Tahun-tahun berlalu, nama Arya dikenang bukan hanya sebagai raja yang kembali dari kematian, tapi sebagai pemimpin yang mengubah kerajaan menjadi tempat yang adil. Rakyat menyebutnya Raja Cahaya, simbol harapan yang lahir dari kegelapan. Dan meski kisahnya berakhir di sini, legenda tentang raja yang mati diracun, bangkit kembali melalui reinkarnasi, dan merebut kembali tahtanya akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Demikianlah kisah Arya, seorang raja yang mati karena pengkhianatan, namun kembali melalui reinkarnasi untuk merebut takhta dan mengembalikan keadilan. Dari penderitaan ia belajar arti harapan, dari pengkhianatan ia menemukan kekuatan, dan dari cintanya pada rakyat ia lahir sebagai pemimpin sejati. Legenda ini akan selalu dikenang, bukan hanya tentang seorang raja yang kembali dari kematian, tapi tentang keberanian untuk melawan kegelapan dan keteguhan hati untuk berdiri demi kebenaran. Inilah akhir dari perjalanan panjang sang Raja Cahaya. Tapi kisahnya akan terus hidup di hati mereka yang percaya pada keadilan.